Halo semuanya, di sini perkenalkan nama saya Triani Adiati. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan podcast bersama dengan narasumber yang sudah ditunggu-tunggu semuanya. Halo Ibu, silahkan perkenalkan diri Ibu. Oke. Terima kasih Kak Nana. Iya. Halo semuanya, nama saya Mesti. Saat ini saya berkarya menjadi dosen atau pengajar di UTDI. Oke Ibu, kan pada zaman sekarang Ibu, public speaking kan merupakan salah satu momen atau suatu hal yang wajib itu Ibu. Langsung aja ya Ibu untuk topik permasalahan. Yang pertama, apakah public speaking bagi seorang mahasiswa itu sangat penting Ibu untuk zaman sekarang? Oke Kak. Kalau menjawab pertanyaan itu sebenarnya ya di era serba digital ini itu kemampuan untuk membranding diri. Branding itu kayak semacam memperkenalkan diri itu sebenarnya kayak apa ya gitu. Itu penting sih Kak gitu. Tapi untuk public speaking sendiri mungkin nggak semua orang bisa nyaman ya melakukan itu. Karena ada tipe-tipe orang tertentu yang memang jagonya itu di belakang layar gitu. Tapi ada beberapa orang tertentu yang memang sudah terbiasa atau terlatih bicara di depan umum. Nah, saya nggak bilang bahwa semua orang harus bisa, tapi paling enggak untuk mengemukakan pendapat ya. Tapi setidaknya menguasai bisa. Iya, benar. Boleh lah. Gitu. Oke, karena public speaking bagi mahasiswa itu boleh untuk kedepannya buat kerja kan juga oke kan Bu, misalnya buat wawancara gitu kan biasanya atasan atau dari HRD kan itu melihat dari soft skillnya seperti public speaking juga kan Ibu. Nah benar, jadi mau nggak mau ya teman-teman ya, entah nanti mau bekerja di apa ya perusahaan yang sektor formal gitu, atau kalian nanti pas wawancara magang ada yang terlibat di ini aja kerjaan part time atau apa ya kayak apa ya nyambi gitu ya di sela-sela kuliah itu biasanya si pemilik usaha atau calon bos kalian ini akan melakukan wawancara gitu untuk mengenal kalian lebih lanjut gitu. Misalnya Kak Nanat kan kasih CV nih, oh di sini kayak gini. Tapi yang tertulis ini benar nggak ya? Terus langsung dong. Gitu. Jadi salah satu fungsinya ini komunikasi ini bikin apa ya si calon bos atau yang punya usaha itu yakin bahwa orang ini nih maksudnya punya potensi bisa komunikatif nggak, enak diajak kerjasama nggak, yang kayak gitu loh. Jadi kan kalau kita semakin enak kerjasamanya, harapannya ya kerjaannya tuh lancar gitu Kak. Itu berarti sangat diperlukan ya Bu. Iya. Nah ini ada hubungannya nggak Bu kalau public speaking bagi mahasiswa itu hubungan dengan kalau misalnya presentasi itu sangat erat nggak hubungan antara public speaking dengan presentasi mahasiswa saat di kelas? Oke. Wah ini pertanyaan yang menarik ya Kak ya. Sebenarnya aktivitas teman-teman di kelas itu bisa menjadi batu loncatan gitu. Kayak semacam training lah ya gitu. Buat teman-teman melatih cara bicara di depan umum gitu. Pasti ya tiap orang kan punya gaya yang beda-beda. Ada yang cenderung apa ya pelan-pelan gitu. Tapi ada juga yang meledak-ledak, terus ceria dan lain-lain. Gesturnya itu cara bicaranya juga beda-beda gitu. Nah itu bisa dilatih dari kelas Kak. Jadinya baik buat teman-teman mahasiswa itu untuk sedari dini mempergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya gitu. Tapi masih ada loh Bu, banyak mahasiswa yang masih malu-malu gitu Ibu. Itu disebabkan oleh apa ya Ibu? Soalnya di kelas saya juga banyak banget yang malu-malu untuk bertanya, bahkan mengungkapkan apa ya, biar belajar public speaking-nya tuh masih malu-malu. Itu gimana Bu? Itu penyebabnya apa Bu? Oke, bisa dipahami ya. Ini banyak mahasiswa juga kan apa kurang ruang buat berekspresi atau berlatih gitu. Jadi kadang-kadang mereka tuh masih canggung, terus aneh gitu, terus terlalu kaku gitu ya, atau baca teks banget. Nah ini sebenarnya harus perlu dilatih sih Kak. Terus ya ada kemauan untuk memperbaiki diri dari presentasi satu ke presentasi lain. Harapannya ya nanti teman-teman bisa semakin oke lah, semakin terasa. Terus kalau berorganisasi juga misalnya
rapat, bicara bareng-bareng, diskusi gitu bisa dijadikan tempat berlatih juga Kak. Iya. Cuma kadang dari sisi kami sebagai mahasiswa itu kalau misal kita presentasi, terus mau dengan kata lain nggak mau lihat slide gitu Bu, tapi tuh masih grogi Ibu. Gitu ya. Iya. Jadi takut salah Takut ngomong, salah Ibu. gitu ya. Kan di depan banyak orang ya, walaupun masih teman-teman kita, Iya, cuma iya. kalau salah ngomong itu kayak nggak enak banget gitu Ibu. Nggak pede ya. Iya. Saya bisa memahami itu sih teman-teman. Jadi awalnya saya juga pernah jadi mahasiswa itu ada kayak semacam kecanggungan gitu atau nggak pede ya di depan audiens atau di depan dosen gitu. Yang kita rasa pengetahuannya mereka lebih oke, takut dikritik, takut kita salah bicara gitu. Kak, slide itu mari kita gunakan sebagai media yang bisa support kita. Jadi saya sarankan bahwa di dalamnya itu jangan menulis semua teks masukin situ, gitu kayak definisi, deskripsi, jenis-jenis, langsung ditulis semuanya pengertiannya gitu. Itu bosan banget Kak. Terus audiensnya juga kelihatannya kayak wah ini apa sih gitu ya. Di era teknologi kayak sekarang ada AI juga, nah itu pakai untuk memperindah slide kalian dengan sebaik-baiknya. Cuman walaupun slide sekarang dibantu oleh AI gitu ya. Sekarang kan banyak nih teman-teman mahasiswa juga yang melakukan itu. Penguasaan materinya itu harus oke. Jadi di sana tuh tulis aja poin-poinnya, misalnya jenisnya 1, 2, 3, ya kan? Terus kalian tentu saja harus baca dulu materinya. Iya, harus mempersiapkan dulu ya Ibu, biar waktu di depan tuh udah siap gitu, tinggal mau ngomong yang apa yang akan disampaikan. Betul. Jadi kan biasanya kalau satu kelompok ada beberapa orang nih, bagusnya ya ada bagi-bagi apa ya, bagi-bagi tugas untuk bicara di slide apa ya. Jadi gitu kuasain tuh materimu, poin-poin. Oh berarti kalau aku di sini ini pengertiannya gimana? Kamu baca materinya gitu, terus kamu sampaikan sesuai pakai kata-katamu sendiri gitu. Oh ya, jadi kalau misalnya mau presentasi gitu, biar public speakingnya lancar, nggak harus menentu sama isi slide presentasinya itu ya. Sih, jadi sebaiknya jangan terlalu kaku juga. Bayangin aja kalau misalnya saya jadi dosen, terus saya baca slide itu mahasiswanya, aduh bisa langsung bosen Kak, terus mungkin perhatiannya tuh nggak bisa ke situ, mereka juga nggak tertarik untuk belajar ya. Gitu. Jadi saya sarankan sih nggak usah terlalu baca gitu ya, karena kan AI juga membantu kita untuk menuliskan narasinya. Iya betul. Itu boleh aja kalian baca untuk belajar, tapi terus kalian nggak usah terpaku di situ. Kalian letakin aja, kalian sampaikan aja, bahasanya pendek-pendek. Jadi deskripsi tentang bisnis digital adalah ini. Jadi nanti kalian, habis definisi adalah apa kemampuan yang harus dikuasai di era bisnis digital. Itu poin-poin. Jadi kalau kalian jadi pendek-pendek kan lebih enak ya. Lebih enak juga buat ingatnya ya. Nah Ibu, ini Ibu ada tips nggak buat cara meningkatkan public speaking kita di depan umum lah ya? Dari kelas kecil dulu kayak di depan teman-teman kelas gitu, biar public speaking kita tuh meningkat gitu, nggak kayak masih malu-malu kucing gitu Ibu. Ada tipsnya nggak Ibu? Boleh. Teman-teman ini tips yang ringan banget dan bisa kalian praktekin mulai dari sekarang. Yang pertama adalah pastikan bahwa slide itu hanya memandu gitu, dan jangan terpaku sama HP untuk membaca materinya gitu ya. Terus kalau kalian grogi melihat audiensnya, karena kadang-kadang audiens tuh mengintimidasi kita ya. Iya betul Ibu. Itu yang bikin nggak pede itu audiens sebenarnya Ibu. Nah kalian itu lihat aja tembok yang di sana, itu temboknya di belakang kelas misalnya, atau di dahinya orangnya gitu, tapi nggak usah memaksakan diri ya, itu perlu berlatih ya. Memaksakan diri untuk melihat mukanya satu orang. Karena itu bisa bikin blank. Betul. Jadi karena kita fokus aja ke satu titik, oke lah gitu. Jadi nggak soalnya saya lihat banyak teman-teman mahasiswa yang masih baca begitu. Nah itu terus bagus kalau sebelum presentasi kan pasti ada jeda waktunya ya, nggak mungkin langsung kayak dosen
besok kelompokmu harus presentasi. Enggak ya? Enggak, sehat banget enggak. gitu. Nah, itu kalian selain mempersiapkan slide dan penguasaan ininya, kalian juga berlatih nih, gestur kalian depan umum. Nyamannya kalian gimana? Kayak saya ini kayaknya kebanyakan gerak nih. Jadi nggak apa-apa. Mungkin teman-teman nyamannya gimana? Apakah gini? Apakah gini? Kalau Terserah. kalau saya sih tim yang banyak gerak tangan, Bu. Jadi kayak nggak tahu kenapa kalau saya tuh kalau misalnya lagi bicara di depan umum untuk menghilangkan grogi, saya menggerakkan tangan. Gitu. Nggak apa-apa teman-teman. Jadi kayaknya ini menjadi salah satu apa kayak semacam kita memang cara kita untuk memudahkan apa mentranslate otak kita sama bicara gitu ya. Audiens gitu. Gitu. Itu berlatih ya. Kalau perlu di depan kaca gitu Kak. Iya, itu depan kaca. Bagus itu. Depan kaca. Jadi kalian akan lihat. Terus bagus lagi, ada temen nggak yang dekat bisa dipercaya. Dia ngasih masukan gini udah oke Bu. Gitu. Iya sih, cuma kalau sama temen itu kadang kan biasanya namanya juga teman kadang kan ngejudge kita juga Ibu. Itu kadang itu bikin down juga Ibu. Makanya kalau dari pribadi saya lebih enak di depan kaca Ibu. Boleh. Tapi saran saya Kak ya, namanya kita mau maju ya, iya, itu betul. harus siap mental juga, siap kritik gitu. Betul, ya. Kak, ketika kita melakukan presentasi atau bicara di umum, kadang kepleset itu yo wajar manusiawi. Itu, iya. Saya juga dari kelas ke kelas juga punya audiens yang berbeda-beda. Atau kadang-kadang jadi pembicara di seminar gimana gitu. Atau nanti pas ketemu sama orang-orang yang dari berbagai negara itu juga intimidasi juga. Betul banget Ibu, apalagi kalau udah kancahnya internasional itu gitu ya. Itu kan bikin pressure sendiri. Betul. Saya yakin tiap orang itu pasti ada kan tiap mau bicara itu ada tantangannya. Tapi ya jangan jadikan kalian untuk berhenti gitu. Kalau salah nggak apa-apa. Ini langsung fokus lagi. Oke. Maaf ya, tadi ini ada kesalahan, revisi ya gitu. Baik, saya ulangi lagi bagian ini nggak apa-apa. Atau biasanya itu jadikan jokes aja gitu. Kayak saya pernah salah menyebutin apa gitu terus iya salah, aduh bisa dituntut ini ya benar-benar gitu. Ya, itu bikin nggak tegang juga kan Ibu, suasananya jadi cair gitu. Ya, tapi ya gini Kak, maksudnya cara berbicara, public speaking, ngomong di depan umum itu perlu jam terbang ya, gitu. Jadi nggak serta-merta itu lahir kamu dari lahir terus kasih karunia public speaking gitu. Kayaknya nggak Kak, memang harus ada dibentuk ya Ibu. Iya dibentuk, terus kemauanmu untuk terus improve gitu, berkembang. Iya sih. Gitu. Kalau mau ya sambil misalnya idolamu siapa? Cek aja, bukan kayak niru plagiat gitu kan ya, tapi lebih ke cara ngomongnya kayak gini. Kayak buat menginspirasi aja ya Ibu. Kayak gitu. Itu kayaknya akan berpengaruh sedikit membantu lah. Betul. Gitu sih Kak. Terima kasih Bu. Ini masuk bagian sesi terakhir yaitu kesimpulan dari pembicaraan yang telah kita lalui dari tadi. Jadi public speaking itu salah satu hal atau kegiatan yang itu harus kita miliki ya Bu, skill yang harus kita miliki di era yang udah maju gitu ya Ibu. Jadi kalau semisal kita sebagai mahasiswa, contohnya saya sebagai mahasiswa pada zaman sekarang nggak bisa public speaking, itu akan sangat mempersulit ke depannya ya Ibu. Iya sih, betul. Ini menjadi kesimpulan juga bahwa kemampuan kita untuk berkomunikasi, terus mempromosikan diri sendiri itu paling tidak akan mempermulus koneksi teman-teman langkah kita ke depan. Boleh mencari pekerjaan atau berkomunikasi dengan teman sekerja atau dengan bosnya mungkin. Jadi harapannya lebih mulus gitu Kak koneksinya. Nggak ada kendala gitu, nggak ada gap gitu ya Bu. Iya, gitu sih. Ya udah Ibu Mesti, terima kasih banyak Ibu telah memberi saya suatu arahan atau bimbingan. Tentunya udah terima kasih banyak udah mau berbincang santai dengan saya sebagai mahasiswa yang public speaking-nya masih kurang Ibu. Terima kasih banyak. Oke, lanjutkan aja Kak. Pokoknya kalau public speaking itu harus dilatih, jangan menyerah teman-teman. Nah, ingat itu teman-teman, public speaking itu dilatih. Kalau kalian belum bisa atau belum punya kemampuan untuk public speaking, setidaknya kalian harus berlatih dimulai dari yang hal sederhana seperti ngomong sendiri di depan cermin. Oke, bye-bye.